Errare humanum est praecipere diabolicum, yaitu berbuat kesalahan adalah suatu hal manusiawi, mengulang kesalahan adalah perbuatan iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua, Dewan Juri yang terhormat dan tim proposisi yang saya hargai. Pendirian saya dalam debat kali ini ialah di mana saya berdiri untuk menolak serta tidak menyesalkan mosi pada perdebatan kita kali ini. Dengan mosi luar biasa, yaitu Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan anak sebagai syarat untuk memiliki anak. Baiklah, mari kita masuk ke dalam poin sanggahan yang akan saya lontarkan kepada tim proposisi, di mana tim proposisi merupakan tim yang paling jahat dikarenakan mereka hanya memikirkan bagaimana nasib dunia mereka tanpa memikirkan dampak apa yang akan terjadi pada proposal yang telah mereka skenariokan. Baik, sanggahan yang pertama ialah tim proposisi hanya memberikan skenario mereka tanpa memikirkan status quo yang ada, di mana pada nyatanya saat ini kita hidup di dalam suatu dunia yang sudah terbuka dan lebih mengedepankan terhadap kesehatan mental, baik bagi anak dan orang tua itu sendiri. Sedangkan tim proposisi hanya membahas dalam sudut pandang mereka beserta sudut pandang anak tanpa memikirkan bagaimana jika nasib orang tua yang telah lulus tes kelayakan anak namun dirinya dinyatakan mandul dan lain sebagainya. Bukankah ini akan menyerang terhadap kesehatan mental orang tua itu sendiri dan di mana letak keadilan bagi semua khalayak masyarakat yang ada? Sanggahan yang kedua ialah mengenai justifikasi dan analisis mereka yang berkelok-kelok ke sana kemari dan tidak jelas kepastiannya. Memang anak merupakan kertas putih yang dibantu orang tua dalam mengisinya. Namun, bukankah sebagai kertas anak masih membutuhkan pulpen, anak masih membutuhkan stabilo, penghapus, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan manusia yang terbiasa untuk memanusiakan manusia lainnya. Bahkan dengan fakta yang ada, di mana anak banyak sekali orang-orang yang sudah memutuskan untuk menikah dalam usia matang, yakni sekitar 25 tahun ke atas bahkan sampai 32 tahun ke atas dengan alasan kesiapan mental, finansial, dan lain sebagainya. Bukankah fakta tersebut yang mematahkan bahwasanya ujian dan skenario tes kelayakan hanya membuang-buang waktu dan sangat amat krusial pengimplementasiannya dalam negara Indonesia itu sendiri? Baiklah Dewan Juri yang mulia, teknis tes kelayakan yang telah dijelaskan oleh tim pemerintah ialah berupa pembekalan materi, tes tulis, teori, dan lain sebagainya. Namun, saat mengurus anak, bukanlah lebih mengedepankan praktek-praktek yang perlu kita perhitungkan dan perlu kita justifikasikan? Patut dipertanyakan, hal tersebut hanya akan berimbas atau hanya akan menjadi sebuah tes yang akan ditakuti karena semestinya sasaran pasar dan kondisi masyarakat Indonesia lebih cenderung mengikuti gaya didik anak atau ilmu parenting ala Rachel Penya dan Kylie Jenner, yang dimana mereka bisa belajar lewat media sosial dan lain sebagainya. Baiklah, masuk ke dalam ranah argumentasi kami, di mana yang pertama ialah justifikasi dan analisis, yakni mengenai semua orang berhak untuk memiliki anak dan membentuk sebuah keluarga. Analisis yang pertama ialah, sebagai manusia yang memanusiakan manusia lainnya, kita semestinya tahu dan paham kategori bahwa setiap orang pasti ingin memiliki anak dan membangun sebuah keluarga. Bayangkan jika suatu saat proposal dari pemerintah disetujui, setiap orang tidak lulus kelayakan, tidak memiliki dan dijustifikasi tidak akan memiliki penerus dan juga tidak akan memiliki buah hati. Bukankah ini menunjukkan sikap ketidakadilan serta kelayakan mereka dalam membuahkan sebuah hasil sehingga mereka hanya menjadi sisi yang paling egois, tidak memikirkan ke depannya dan tidak memikirkan bagaimana nasib masyarakat lainnya. Dewan Juri yang terhormat, ini merupakan termasuk kategori pembunuhan karakter yang dimana sudah sangat amat membutuhkan serta tidak patut untuk kami banggakan. Analisis yang kedua ialah di mana pada kenyataannya melakukan tes kelayakan hanya akan membatasi hak individu dalam menentukan hidupnya, yang semestinya hal tersebut tidak relevan dengan hak asasi manusia yang ada. Dengan demikian Dewan Juri yang terhormat, bukankah semestinya setiap orang berhak untuk menentukan jalan hidupnya, karena pada faktanya setiap orang secara tidak langsung baik lewat sosial media dan lain sebagainya pasti melihat dan mempelajari ilmu parenting. Bahkan sudah ada kelas khusus yang jauh dari kata ujian yang tentu dibenci masyarakat Indonesia. Bahkan Dewan Juri yang terhormat, negara-negara seperti Eropa, contohnya saja Jepang, ataupun negara-negara seperti Inggris, Rusia, Amerika, dan lain sebagainya sudah menerapkan ilmu-ilmu parenting yang sudah jelas keberhasilannya tanpa membebankan dan tanpa diwajibkan, sehingga semua kembali kepada kesadaran individu dalam menentukan hidupnya. Mekanisme yang kami bawakan ialah menggantikan tes kelayakan
diupayakan dengan ilmu parenting yang sesuai dengan kemampuan serta kemampuan individu itu sendiri tanpa ada unsur paksaan dan unsur-unsur lainnya. Dengan demikian Dewan Juri yang terhormat, sehingga pada nyatanya tes kelayakan yang telah dijelaskan oleh tim pemerintah serta akses informasi sudah sangat mudah untuk kami akses dan lain sebagainya, sehingga ini dapat memudahkan kedudukan kami sebagai tim pemerintah, sebagai tim oposisi, sehingga pada nyatanya yang terjadi saat ini ialah bagaimana sebuah kebijakan dapat diterima pada saat ini ke depan dan lain sebagainya, bukan hanya pada saat ini dan tanpa memikirkan bagaimana nasib kebijakan tersebut ke depannya. Dewan Juri yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, sebagai tim kontra, saya sangat menentang penuh mosi perdebatan kita kali ini dengan segelintir data serta fakta yang telah kami bicarakan serta substansi serta konteks pada perdebatan kali ini. Maka dengan demikian Dewan Juri yang terhormat kembali perhitungkan dan pertimbangkan bagaimana dengan teknis, analisis, justifikasi serta fakta, data, terlebih lagi terhadap implementasi baik secara online maupun offline, baik secara langsung dan maupun tidak langsung, baik secara teknologi dan lain sebagainya, sehingga yang perlu kami kedepankan di sini ialah bagaimana sebuah manusia dapat memanusiakan manusia lainnya tanpa membebankan satu pihak dan pihak lain sebagainya. Maka dengan demikian Dewan Juri yang terhormat, kami mengajak Dewan Juri yang terhormat, moderator, tim penanda waktu untuk duduk satu linear bersama kami dalam menolak penuh mosi pada perdebatan kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga argumentasi ini bisa menjadi terangnya cahaya bulan dari remang-remangnya cahaya bintang yang ada. Sekian dan terima kasih.